Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Bisa Akhir TV dimanapun berada, kita akan berlanjutkan kajian fikih dari kitab Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih membahas bab pertama tentang persiapan salat. Alhamdulillah ala kulli hal, kita di bab pertama ini sudah membahas 5 poin. 5 poin. Di antara persiapan sholat yang harus kita lakukan, poin pertama tentang wajib bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian kita membahas tentang poin kedua, pakaian sholat itu harus menutupi aurat. Kemudian poin ketiga tentang pakaian yang dipakai sholat itu harus bersih dari najis. Dan keempat, poin tentang tempat sholat itu harus bersih. Dan yang terakhir, pembahasan sebelumnya tentang bumi Allah semuanya boleh dipakai untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Baik, untuk poin ke-6 kita akan bahas pada pertemuan sore ini insyaallah tentang tidak boleh sholat menghadap kuburan. Ada kemungkinan untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 1 poin disebabkan pembahasan tentang tidak boleh sholat menghadap kuburan cukup panjang. Bahkan nanti insya Allah saya akan coba menjelaskan syubhat, kerancuan yang sering terjadi dalam pembahasan semisal ini. Karena biasanya pembahasan ini akan dibenturkan dengan pernyataan bahwa lalu bagaimana hukumnya salat di Masjid Nabawi, yang sedangkan di dalam Masjid Nabawi itu ada makamnya Rasulullah SAW. Apakah berbenturan atau bertolak belakang atau bertentangan dengan hadis-hadis yang kita akan kaji saat ini ataukah tidak? InsyaAllah akan diperluas pembahasannya pada pertemuan sore ini insyaallah. Baik, qala muallif tentang tidak boleh salat menghadap kuburan, maka seseorang yang akan salat hendaklah memperhatikan tempat yang akan digunakan untuk salat. Ketika kita ingin salat, perhatikan tempat yang akan kita jadikan tempat sholat, baik itu berupa masjid ataupun mushola. Maksudnya apa? Perhatikan apakah di sekitar kita yang mungkin merupakan tempat akan kita jadikan sholat dalam beribadah pada Allah, apakah ada kuburan sekitarnya, dan apakah kuburan-kuburan tersebut masuk dalam halaman masjid ataukah tidak. Karena seseorang tidak boleh sholat menghadap kuburan dan tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Kata Nabi, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 972, dan banyak hadis juga yang semana dengan ini. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid atau sebagai tempat ibadah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 435 dan riwayat yang lainnya. Berdasarkan hadis ini, maka sudah sangat cukup untuk kita menjadi
alasan untuk kita perhatian dalam lingkungan yang akan menjadi tempat kita sholat. Tepatnya beberapa waktu tahun lalu, sekitar mungkin 2014 atau 15, saya pernah safar di suatu daerah atau dalam perjalanan. Waktu itu waktu maghrib kalau tidak salah. Waktu maghrib, kami berpikir yang penting kami bisa dapat menemukan masjid di sekitar tempat kami. Akhirnya kami sholat. Padahal pada saat itu saya pribadi tahu wilayah tersebut secara umum ya. Saya sholat dengan teman-teman. Begitu sholat, baru 1 rakaat atau 2 rakaat, saya lupa. Intinya belum sampai 3 rakaat maghrib, belum sampai selesai sholat maghrib, saya ingat. Subhanallah, kalau tidak salah, di masjid ini yang jadikan tempat saya sholat sekarang, itu ada kuburan di halamannya. Akhirnya seketika saya batalkan sholat, dan teman-teman saya pun menanyakan, ada apa? Saya bilang, kita tunggu dulu. Di sekitar sini kalau tidak ada kuburan, kita lihat dulu. Akhirnya kami melihat ke arah selatan. Kalau kata orang Sunda, di sebelah kidul ya, di sebelah kidul masjid. Akhirnya kami survei, subhanallah, ternyata dugaan saya pribadi benar. Karena memang saya sekali lagi tahu masjid tersebut, tapi karena kami dalam keadaan ingin segera sholat dan pikiran kami tidak fokus kepada lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kami bisa ingat sebelum sholat kami selesai ditunaikan. Akhirnya terlihatlah ada beberapa kuburan di halaman masjid tersebut. Karena sebetulnya masjid ini tidak hanya di sebelah selatan yang ada kuburannya, di sebelah utara pun kalau tidak salah ada ya. Tapi saya ingat sebelah selatan, karena waktu kecil pernah dibawa oleh orang tua main di sekitar situ. Akhirnya saya dan teman-teman langsung kita cari masjid lain. Ya, alhamdulillah, semua karena taufik Allah, kami bisa menunaikan salat maghrib sebelum masuk waktu salat isya. Ini pelajaran, karena dalam hadis ini ada 2 larangan tentang kuburan. Pertama, kita tidak boleh sholat menghadapnya, maksudnya menghadap kuburan, dan kita juga tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Dan maksud dari masjid ada kuburannya bisa jadi masjid itu dibangun di atas kuburan atau kuburan dibangun di atas masjid. Maksudnya ada di sekitar halaman masjid. Karena bukan hanya harus di dalam bangunan masjid. Ketika ada di halamannya, tapi itu termasuk halaman masjid, ada kuburan di sekitar halaman tersebut, maka itu termasuk dalam larangan ini. Ya, makanya ada penjelasan tentang bagaimana kalau ada masjid di sekitarnya, ya. Tapi ini kita belum tahu apakah ini masuk ke halaman masjid ataukah tidak. Nanti ada beberapa perincian atau indikasi yang bisa membuat kita mudah menentukan masjid ini termasuk dalam halaman kuburan tersebut atau sebaliknya. Baik, kita lanjutkan. Bukan hanya Nabi SAW melarang tentang tidak boleh sholat di tempat yang menghadap kuburan, bahkan Nabi pun melarang untuk kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Dan ini masih sering terjadi, masih banyak di sekitar kita, masyarakat kita, mungkin termasuk kita, yang suka duduk di atas kuburan. Sepertinya sudah menjadi satu kebiasaan yang tidak baik ya. Kalau kita bertakziah, apalagi ini maaf ya, para pekerja yang di bidang menggali tanah kubur, yang biasanya mengurus liang lahat, itu biasanya entah mereka yang bekerja atau yang nonton, itu ya beralasan karena capek atau cari tempat duduk, akhirnya mereka seenaknya duduk di atas kuburan. Ini bebas, maksudnya berlaku juga untuk kuburan yang masih tanah ataupun yang sudah
berikan suatu pondasi keramik ataupun semen dan semisalnya. Pokoknya ketika seseorang berada di dalam kuburan, perhatikan ada badabnya. Di antaranya tidak boleh duduk di atas kuburan, ya, karena ancaman sangat keras. Ya. Bagaikan kata Nabi SAW, ya, janganlah di antara kalian duduk di atas kuburan, wala tajlisu 'alaiha. Dan di antara dampaknya adalah bahwasanya duduk di atas kuburan sebagaimana duduk di batas bara api, tidak boleh. Meskipun tidak adanya ancaman secara jelas tentang hukumannya, tapi ketika dilarang, maka sesuai usul fikih, ya, an-nahyu li tahrim, adanya pencegahan, pelarangan menunjukkan adanya satu keharaman, sehingga harus kita jauhi. Ketika kita diperintahkan, kamu ini wilayah perbatasan, kamu tidak boleh ke sini, maka konsekuensinya jangan tanya ada apa. Kalaupun memang ada penjelasan di situ, boleh kita terima. Tapi kalau tidak ada penjelasannya, selama itu dilarang, maka tidak dilakukan. Konsekuensinya, ketika kita masuk ke wilayah tersebut, meskipun kita tidak merasakan dampak dari wilayah tersebut, tapi kita mendapatkan konsekuensi lain. Itu apa? Misalkan dihukum oleh orang yang memiliki wilayah tersebut. Ini pun sama. Nabi dan Allah dan Nabi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang salat menghadap kubur, ataupun sholat di atas tempat yang ada kuburannya, atau duduk di atas kuburan, maka ini tidak boleh. Sebagaimana hadis riwayat selanjutnya, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla melaknat Yahudi dan Nasrani sebabkan mereka telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di antara faedah ataupun hikmah dilarangnya sholat di tempat yang ada kuburannya, itu menunjukkan agar kita terhindar dari keadaan kita menyembah selain Allah, agar kita terhindar dari keadaan yang dialami oleh Yahudi dan Nasrani, yang mereka menyembah kuburan para nabi di zaman mereka. Kalau saja salat di atas kuburan atau di tempat yang ada kuburannya itu dibolehkan dan tidak ada keburukan lainnya, tentu Nabi SAW tidak akan melaknat Yahudi dan Nasrani, gitu kan. Dengan dilaknatnya mereka menunjukkan adanya keburukan yang kita berlindung kepada Allah agar kita tidak mengalaminya. Selanjutnya, dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar bahwa 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis cukup panjang, saya langsung bacakan maknanya. Sungguh aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil, kekasih mulia di antara kamu, di antara kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana dia menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Seandainya aku boleh menjadikan seorang khalil dari umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu melakukan perbuatan tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 532. Bayangkan, saking besarnya larangan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari menjelang wafatnya memberikan peringatan yang cukup panjang tentang tidak ada khalil, tidak ada kekasih Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau saja ada khalil setelah Nabi, ada kekasih dari sosok manusia untuk Allah Azza wa Jalla, maka tentu Abu Bakar yang lebih layak menjadi khalil. Tapi ternyata kenyataannya Nabi SAW tidak menisbatkan Abu Bakar sebagai khalil, karena Allah tidak mengizinkannya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalil terakhir. Sebagaimana Allah menjadikan khalil dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam wasiat beliau yang selanjutnya bahwa ingatlah, janganlah kamu sekalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu melakukan perbuatan tersebut. Jangan sekali-kali kalian sholat atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku sangat larang kalian melakukan perbuatan tersebut. Kalau saja larangan ini tidaklah sesuatu yang penting, tentu Nabi tidak sampai menekankan dalam wasiat menjelang wafatnya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk kuburan Nabi, berlaku juga untuk kuburan orang-orang salih. Karena sekarang banyak juga ya kuburan-kuburan orang salih yang dikeramatkan, yang dikultuskan, yang dijadikan sebagai rujukan dalam permasalahan hidup. Ketika punya masalah hidup, mintanya ke kuburan tersebut atau pergi ke tempat tersebut untuk berdoa. Ya, kenapa tidak pergi ke masjid? Ya? Kenapa tidak minta didoakan untuk orang-orang yang kepada orang-orang yang saleh masih hidup? Ini malah minta ke kuburan. Kok saya nggak minta ke kuburan kalau saya berdoa kepada Allah? Iya. Pertanyaannya, kalau kalian meminta kepada Allah dalam setiap keadaan hidup kalian, meminta solusi dari setiap permasalahan hidup kalian, tentu kalian tidak akan rela mendatangi masjid tersebut atau mendatangi kuburan tersebut dengan berbagai macam variatif jarak dari rumahnya. Kenapa harus ke kuburan orang-orang saleh? Kenapa tidak ke kuburan keluarganya? Coba pertanyakan masalah-masalah sederhana seperti ini dalam diri kita. Kenapa sih harus begini? Adakah perintahnya? Kalau ada perintahnya, silakan lakukan. Kalau tidak ada perintahnya, tinggalkan. Jika dalam masalah agama. Jika dalam masalah dunia, kalau tidak ada yang melarang, boleh lakukan. Kalau ada yang melarang, tinggalkan. Kemudian mu'allif menjelaskan yang dimaksud dengan lafaz ittakhadzul qubura masajida, yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah, yaitu mencakup 3 hal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Bisa dilihat dalam kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadzil Qubur Masajid, halaman 29 hingga 44. Kemudian di antara 3 hal yang menjadi cakupan makna dari ittakhadzul qubur masajid, di antaranya pertama, maksudnya adalah tidak boleh salat menghadap kubur. Dan hal tersebut ada larangan yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, sebagaimana riwayat yang sudah disampaikan tadi, yang sudah kita bahas bersama beberapa waktu lalu, la tusallu lil qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Ya, ini kembali dibawakan oleh mu'allif sebagai penguat bahwa maksud dari ittakhadzul qubur maksudnya tidak boleh salat menghadap kubur, menghadap kuburan. Kemudian tidak boleh, maksudnya mana yang kedua, cakupan mana yang kedua tentang ittakhadzul qubur masajid, maksudnya adalah tidak boleh sujud di atas kuburan. Ya, kalau tadi tidak boleh salat menghadap kuburan, ini tidak boleh sujud di atas kuburan. Ya, meskipun kita sudah membahas tentang al-ardu kulluha masjid ilal maqbarata wal hammam. Semua tempat di muka bumi ini boleh dijadikan tempat ibadah, tempat salat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya. Jadi kuburan terkecualikan. Kalau kita mau salat, jangan di atas kuburan. Bahkan termasuk di atasnya adalah jika masjid tersebut dibangun di atas kuburan.
Karena kadang ada juga mungkin misalkan suatu keluarga atau suatu masyarakat, suatu desa memiliki sosok atau tokoh yang fenomenal, yang dirasa memiliki jasa yang besar terhadap masyarakat sekitar. Dianggap orang salih, dianggap orang pintar dan permisalan itu. Akhirnya sebagai penghormatannya dibangunkanlah masjid di atas lahan kuburan tersebut. Ya. Maka ini masuk dalam peringatan tentang pelarangan ini. Ittakhadul kubura masajid. Maksudnya adalah tidak boleh sujud di atas kubur. Dan ini maksudnya bukan hanya untuk ibadah saja. Hal lebih sederhana dari itu adalah untuk sujud. Tidak boleh. Sujud syukur, ya. Sujud tilawah. Termasuk apalagi sujud sahwi. Kalau sujud sahwi tidak terkait dengan sholat. Tidak boleh. Sujud saja tidak boleh, apalagi sholat. Yang merupakan rangkaian-rangkaian ibadah lainnya, bukan hanya dengan sujud. Ya, ingat di sini sujud saja tidak boleh, apalagi ibadah yang lainnya. Dan makna yang ketiga tentang ittakhadul kubur masajid, yakni maksudnya tidak boleh membangun masjid di atasnya. Maksudnya tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Maknanya luas ya. Bisa jadi maknanya adalah tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, dan juga tidak boleh sholat di atas masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini tiga makna ini saling berkaitan, yang menunjukkan tentang maksud dari ittakhadul kuburi masajida. Sekarang kita akan bahas tentang larangan tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Syekh Albani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya bahwa membangun masjid di atas kubur hukumnya haram dan termasuk dosa besar menurut 4 mazhab. Bisa dilihat dalam kitab Tahdhirus Sajid halaman 45 hingga 62. Kemudian Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah juga menjelaskan dalam fatwanya, ada dua makna fatwa dari beliau, bahwa pertama, hadis-hadis larangan tersebut menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kubur dan tidak boleh menguburkan mayat di atas masjid. Ya. Bisa jadi masjid kuburan dulu baru masjid, atau masjid dulu baru kuburan. Kedua-duanya tidak boleh. Maka bangunlah masjid di atas tanah yang tidak ada kuburannya, dan bangunlah kuburan, galilah kuburan di atas tanah yang tidak ada masjidnya. Sudah jelas, simple sebetulnya. Kita sendiri yang bikin ribet. Memang tidak ada lahan kuburan lagi, sehingga kita menggali kuburan atau meletakkan mayit di atas tanah masjid. Apakah tidak ada tanah lagi untuk dibangunkan masjid sehingga kita membangun masjid di atas kuburan? Tentu jawabnya tidak demikian. Masih banyak tanah bisa dibangunkan kuburan, dan masih banyak juga tanah yang bisa dibangun masjid, sehingga tidak perlu dicampur, tidak perlu digabungkan. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz jilid 4 halaman 337 hingga 338. Kemudian makna fatwa yang kedua dari Syekh Abdullah bin Baz, bahwa tidak boleh sholat di masjid yang di sekelilingnya terdapat kuburan. Tidak boleh sholat di masjid yang sekelilingnya terdapat kuburan. Sehingga sekali lagi ini penekanan bahwa maksud dari tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya bukan hanya kuburannya yang ada di masjid, tapi ketika kuburan tersebut ada di halaman sekitar masjid, di sekeliling masjid, maka ini termasuk lahan masjid dan tidak boleh sholat di masjid tersebut karena ada kuburannya. Lihat fatwa muhimmah tata'allaku bis shalah
halaman 17 hingga 18. Dan menutup pembahasan ini ada perincian tentang makna kuburan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah halaman 44, beliau berkata, dan dalam perkataan Imam Ahmad dan umumnya sahabat beliau tidak ada pembedaan antara satu kubur atau lebih dari itu. Bahkan umumnya perkataan atau alasan dan pendalilan mereka adalah menuntut pelarangan sholat di sisi satu kubur, dan inilah pendapat yang benar. Al-maqbarah atau kuburan adalah setiap tempat yang ada kuburan walaupun hanya satu. Atau dengan istilahnya al-maqbarah itu kalau kita bahasa ke Indonesia pemakaman gitu kan. Di sini setiap tempat yang ada kuburannya walaupun hanya satu itu tetap disebut makbarah. Jadi al-maqbarah bukan bentuk jamak dari kubur. Dan berkata para sahabat kami, setiap yang masuk dalam kategori kuburan, yakni tanah yang ada di sekitar kubur, maka tidak boleh dijadikan tempat sholat. Maka ini merupakan kepastian atau penegasan dari mereka bahwa larangan sholat di tempat yang ada kuburannya mencakup larangan sholat di tempat yang ada kuburnya walaupun hanya satu, dan juga mencakup larangan sholat di halaman atau tanah sekitar kuburan yang juga disandarkan masuk dalam kategori kuburan. Kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin halaman 72. Adapun tentang masalah kubur Rasulullah SAW yang ada di Masjid Nabawi, maka mu'alif atau penulis telah membahasnya dalam buku yang lain, buku mu'alif yang lain, yaitu berjudul Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah halaman 433 hingga 438. Bagi pemirsa yang sudah memiliki buku mu'alif yang tentang Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, karya atau mu'alifnya adalah Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, silakan bisa langsung merujuknya. Tapi di kajian ini saya akan coba menjelaskan tentang masalah kubur Rasulullah SAW yang ada di Masjid Nabawi. Maka untuk menyanggah atau menjelaskan syubhat ini, saya mengutip penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memberikan 4 poin untuk meruntuhkan syubhat ini. Pertama, Masjid Nabawi tidaklah dibangun di atas kuburan. Bahkan yang benar, yang tepat, Masjid Nabawi dibangun di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dikubur di masjid sehingga bisa disebut dengan orang salih yang dikubur di masjid. Yang benar, beliau dikubur di rumah beliau sendiri. Yang ketiga, pelebaran Masjid Nabawi hingga sampai pada rumah Rasulullah SAW dan rumah Aisyah radhiyallahu anha bukanlah hal yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Perluasan tersebut terjadi ketika sebagian besar sahabat telah meninggal dunia dan hanya tersisa sebagian kecil dari mereka. Perluasan tersebut terjadi sekitar tahun 94 Hijriah, di mana hal tersebut tidak disetujui dan disepakati oleh para sahabat. Bahkan ada sebagian mereka yang mengingkari perluasan tersebut. Di antaranya adalah seorang tabi'in, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Beliau sangat tidak ridha dengan hal tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, kata beliau, kubur Rasulullah SAW tidaklah di masjid meskipun sampai dilebarkan karena kubur beliau di ruang tersendiri, terpisah jelas dari masjid. Masjid Nabawi tidaklah dibangun dengan kubur beliau. Oleh sebab itu, kubur beliau dijaga dan ditutupi dengan 3 dinding. Dinding tersebut akan memalingkan orang yang sholat di sana menjauh dari kiblat karena bentuknya segitiga, dan tiang yang satu berada di sebelah utara, arah berlawan dari kiblat. Hal ini membuat seseorang yang sholat di sana akan bergeser dari arah kiblat. Al-Qaul Mufid,
jilid 1 halaman 368 hingga 399. Luar biasa. Ini penjelasan yang cukup ringkas tapi mengena, paham. Pertama diantaranya, Masjid Nabawi maksudnya dibangun ketika Nabi masih hidup. Jadi bukan berarti Masjid Nabawi dibangun di atas kuburan Nabi. Atau tidak juga Nabi dikubur di atas masjid, tidak. Karena di poin kedua kata Syekh Utsaimin bahwa Nabi SAW dikubur di rumahnya sendiri, di ruangan tersendiri. Lalu yang ketiga, ketika adanya perluasan Masjid Nabawi, itu bukan hal yang disepakati oleh para sahabat. Para sahabat tidak meridhoi, bahkan para di antara tabi'in mereka tidak ridho bahwa adanya pelebaran masjid sehingga dianggap sebagai masjid ini lahannya masuk menyatu dengan kubur Nabi. Mereka tidak ridho. Tapi yang keempat, realitanya bahwa Masjid Nabawi dengan makamnya Nabi SAW, kuburan Nabi SAW itu terhalangi oleh 3 dinding yang berbentuk segitiga. Sehingga dengan adanya 3 dinding ini sebagai pembatas, pembeda antara halaman masjid dengan halaman kuburan Nabi. Makanya saya katakan di awal, ada beberapa indikasi yang membuat kita akan lebih mudah memastikan masjid yang ada di sekitar kita atau tempat yang akan kita jadikan sholat itu apakah aman dari kuburan ataukah tidak. Jawabnya, jika ada pemakaman atau kuburan yang ada di sekitar masjid, tapi di luarnya atau maaf antara kuburan ini dengan masjid ada semacam penghalang, misalkan ada solokan atau ada gerbang yang diakui sebagai gerbang masjid, dan memang DKM mungkin menyatakan ini adalah sengaja kami bangun pagar ini agar membedakan antara lahan masjid dan lahan pemakaman. Jika adanya indikasi ataupun pemisah apapun bentuknya, baik itu berupa tembok, pagar, solokan dan penghalang-penghalang lainnya, dan mereka juga tidak meyakini bahwa kuburan termasuk ke dalam halaman masjid, malah mereka meyakini kuburan terpisah dengan halaman masjid, maka meskipun samping-sampingan antara masjid dan kuburan, maka ini hukumnya berbeda. Kita tetap boleh sholat di masjid tersebut. Tapi lain cerita, jika masjid tersebut memiliki halaman yang luas misalkan, atau meskipun tidak luas, di sekitarnya ada kuburan, meskipun hanya satu. Dan DKM meyakini bahwa ini kuburan bagian dari halaman masjid. Dan tidak ada pemisah di situ. Maka sudah dipastikan masjid tersebut termasuk dalam larangan ini, sehingga kita tidak boleh sholat di masjid tersebut. Bagi para pemirsa yang masih penasaran dengan ilustrasi atau gambar Masjid Nabawi dan pemakaman Nabi yang dikelilingi oleh 3 pagar yang berbentuk segitiga yang sudah disebut Syekh Utsaimin, silakan bisa cari di Google ya. Ketik aja misalkan makam Nabi di Masjid Nabawi misalkan. Insya Allah di bagian gambar sudah ada beberapa referensi dari berbagai website yang bisa dipercaya dan bisa dijadikan rujukan kita mengetahui ilustrasi posisi makam Nabi, dinding-dindingnya dan Masjid Nabawi. Sehingga sekali lagi adanya pemisah antara halaman masjid dengan halaman kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak masalah jika sholat di Masjid Nabawi, sedangkan Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang berlipat-lipat dibandingkan masjid-masjid yang selainnya kecuali Masjidil Haram. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk diri kita, sehingga kita tidak lagi terkena syubhat, kerancuan, dan kita bisa yakin bahwa siapapun seorang muslim tidak boleh sholat menghadap kuburan, tidak boleh sholat di atas kuburan, dan tidak boleh duduk di atasnya. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu menuntun kita untuk bisa beribadah pada Allah dengan istiqomah.